Halo semua, selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan mengupas sesuatu yang luar biasa personal dan dekat banget sama kita semua, yaitu biokimia gizi. Intinya kita akan cari tahu gimana sih caranya makanan yang kita santap itu secara harfiah bisa berubah jadi energi, jadi sel-sel tubuh kita, dan pada akhirnya jadi diri kita sendiri. Oke, coba deh bayangin ini. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak pas lagi makan, terus kepikiran gimana ceritanya apel yang lagi kamu gigit ini bisa berubah jadi tenaga buat kamu lari nanti sore? Atau semangkuk nasi bisa jadi bahan bakar buat otak kita mikir? Nah, itu bukan sulap loh. Itu adalah serangkaian proses kimia yang super canggih di dalam tubuh kita. Untuk bisa ngertiin perjalanan makanan di dalam tubuh, kita harus mulai dari dasarnya dulu nih, yaitu ngertiin kimia diri kita sendiri. Mungkin kedengarannya agak berat ya, kimia diri. Tapi percaya deh, kita semua ini sebenarnya adalah kumpulan reaksi kimia yang berjalan. Dan inti dari semua itu adalah ilmu yang kita sebut biokimia. Jadi, apa sih biokimia itu? Gampangnya gini, biokimia itu adalah cara kita buat ngintip keajaiban hidup lewat kacamata kimia. Ini tuh tentang gimana molekul-molekul yang tadinya benda mati bisa saling berinteraksi, bekerja sama, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang kompleks dan luar biasa, yang kita sebut kehidupan. Keren kan? Oke, dari biokimia yang cakupannya luas banget tadi, sekarang kita kerucutkan lagi, kita fokus ke topik utama kita, biokimia gizi. Anggap aja ini semacam jembatan yang nyambungin antara apa yang ada di piring makan kita dengan apa yang terjadi di dalam miliaran sel tubuh kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Biokimia gizi itu secara spesifik mempelajari gimana setiap nutrisi, setiap vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak memainkan perannya masing-masing dalam orkestra kimia di tubuh kita. Jadi, ini semua tentang bagaimana makanan bisa mengatur kesehatan kita sampai ke level molekuler. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih persisnya transformasi dari makanan jadi diri kita itu terjadi? Jawabannya ada di satu konsep dasar yang kita semua pasti pernah pelajarin di sekolah. Reaksi kimia. Konsepnya sebenarnya simple banget loh. Coba deh pikirin gini. Sama kayak proses masak yang mengubah beras mentah jadi nasi pulen yang bisa kita makan, tubuh kita itu juga memasak makanan yang kita konsumsi. Melalui reaksi kimia, tubuh kita mengubahnya jadi zat-zat baru yang dibutuhin dan bisa digunain sama tubuh. Yuk kita lihat proses pemecahan besarnya. Jadi sistem pencernaan kita itu ibarat pabrik pembongkaran yang super efisien. Karbohidrat kompleks dari nasi atau roti itu dipecah jadi gula sederhana yaitu glukosa buat jadi energi instan. Terus protein dari daging atau tempe dipecah jadi asam amino yang jadi batu bata buat bangun otot kita. Dan lemak dipecah jadi asam lemak buat cadangan energi dan fungsi-fungsi penting lainnya. Oke, setelah makanan berhasil dipecah jadi komponen-komponen kecil tadi, terus diapain? Nah, komponen-komponen inilah yang jadi blok pembangun tubuh kita. Sekarang, ayo kita lihat lebih dekat lagi. Sebenarnya, kita ini terbuat dari apa sih? Ini mungkin bikin kaget ya, tapi mayoritas dari tubuh kita itu isinya air. Tapi coba lihat komponen selanjutnya yang ngebentuk kita. 17% itu protein, hampir 14% itu lemak atau lipid, dan 5% karbohidrat. Angka-angka ini nunjukin secara langsung apa aja yang kita butuhin dari makanan buat ngebangun dan ngerawat diri kita sendiri. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi, sampai ke tingkat unsur, wah ini lebih mencengangkan lagi. Setengah dari massa tubuh kering kita, itu ternyata karbon. Betul, karbon. Unsur yang sama yang ada di berlian dan arang, itu adalah blok pembangun utama diri kita. Dan semuanya itu, ya, bersumber dari makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup. Oke, kita udah ngomongin banyak soal kimia tubuh dan komposisi unsur. Tapi, kenapa sih ini semua penting buat kita tahu? Jawabannya simpel, karena dengan memahami sains di baliknya, kita jadi punya kekuatan buat membuat pilihan yang lebih cerdas untuk kesehatan kita. Nah, disinilah semuanya jadi terasa sangat nyata. Pilihan kamu di meja makan itu secara langsung jadi hasil reaksi kimia di dalam tubuh. Milih makanan kaya serat misalnya, itu memicu reaksi kimia yang melindungi jantung. Sebaliknya, kalau kita sering milih makanan tinggi lemak jenuh, itu malah memulai jalur kimia yang bisa meningkatkan risiko penyakit. Benar-benar pilihan kita, kimia kita. Jadi, kesimpulannya apa? Memahami dasar-dasar biokimia gizi itu bukan cuma sekedar nambah pengetahuan aja. Ini adalah alat yang praktis. Alat buat kita ngambil kendali atas kesehatan kita, buat lebih menghargai betapa luar biasanya tubuh kita ini, dan yang paling penting, buat membuat keputusan sehari-hari yang akan membentuk kesehatan kita di masa depan.
Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan. Kalau tubuh kita ini adalah hasil dari serangkaian reaksi kimia, berarti setiap makanan adalah sebuah pilihan formula. Setiap piring adalah kesempatan buat ngasih tubuh kita bahan baku terbaik. Jadi, dengan semua ini, formula kimia seperti apa yang akan kamu pilih untuk dirimu di waktu makan berikutnya?